Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yesika Salsabila Arifin. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam program studi Pendidikan Matematika. Dengan nomor induk mahasiswa 2103020013. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang literasi teknologi di masa new normal. Dengan tujuan menjawab tantangan new normal dengan literasi teknologi yang akan memberikan pengaruh baik, yang akan memberikan dampak baik bagi kehidupan manusia. Nah, hal pertama yang akan kita bahas kali ini adalah apa sebenarnya literasi teknologi ini. Kita sering mendengar kata literasi. Seperti halnya di sekolah, ada program-program sekolah yang bertajuk literasi pagi, literasi di jam-jam tertentu. Bentuk kegiatannya adalah membaca buku di waktu yang telah ditentukan. Nah, literasi itu adalah kemampuan yang pada tradisionalnya itu adalah membaca, menulis, dan menghitung. Namun, di literasi teknologi, ini memiliki pengertian, kemampuan atau tanggung jawab untuk menggunakan teknologi itu sendiri, baik untuk berkomunikasi, problem solving, akses, kelola integrasi, evaluasi, rancang, dan create information atau membuat informasi. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan pembelajaran di semua bidang studi. Kita pasti juga akan membahas manfaat atau apa sih pengaruh dari literasi teknologi ini yang menjadi highlight kita pada materi kali ini. Nah, apa sebenarnya literasi teknologi ini? Apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? Nah, yang pertama adalah membuat dan memperoleh informasi dengan cepat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di tahun 2021 ini informasi beredar dengan sangat cepat. Kita bisa mengetahui ada terjadinya bentrokan di Afghanistan oleh kelompok Taliban. Itu hanya dengan kita mengakses. Kita tidak perlu datang ke sana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kita cukup akses saja informasinya. Kita akses menggunakan teknologi yang kita punya, sehingga kita bisa dengan cepat mengaksesnya. Begitu pula dengan membuat informasi. Ketika para pembuat informasi tersebut mendapatkan sumber yang terpercaya, mereka akan membuat informasi lalu disebarkan. Nah, jadi proses pertukaran, proses penyebaran, proses pembuatan informasi ini sangat cepat dan sangat mudah. Hal itulah yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Berbeda ketika 10 atau 20 tahun belakang. Kita harus menunggu dulu apakah informasi tersebut dituliskan di dalam koran, apakah informasi tersebut telah disiarkan di radio. Memang di koran dan di radio pasti ada, tapi tidak akan secepat sekarang. Jadi literasi teknologi ini membuat kita mengakses segalanya itu menjadi cepat. Begitu juga dengan belajar, seperti poin kedua. Di tengah new normal, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat pemerintah memiliki sebuah kebijakan, yaitu para siswa dan mahasiswa untuk belajar di rumah untuk menghindari kerumunan sehingga tidak terjadi penambahan kasus COVID-19 ini. Nah, ketika awalnya kita akan belajar di rumah secara daring, saya sendiri kebingungan, seperti apa saya belajar ini? Apakah saya akan di WA saja, akan mendapatkan pesan saja dari guru untuk mengerjakan latihan halaman ini, latihan nomor ini? Lalu bagaimana saya ingin bertanya ketika saya tidak tahu? Memang ada Google, tapi kita selayaknya manusia ingin bertanya secara langsung dan mendapatkan jawaban secara langsung. Nah, ternyata sudah ada teknologi yang bisa memfasilitasi kita seperti Zoom. Lalu ada Google Meet dan banyak sekali Google Classroom. Jadi semuanya telah terfasilitasi, semuanya telah disediakan. Tinggal bagaimana kita mengakses hal itu, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan tersebut. Lalu ada menghemat uang. Siapa di dunia ini yang tidak ingin uangnya hemat? Pasti semuanya ingin uangnya hemat. Begitu juga literasi teknologi memberikan pengaruh kepada finansial kita. Dulu ketika kita ingin membaca berita, ketika kita ingin mengakses sebuah berita, ingin tahu bagaimana berita itu berkembang, kita harus berlangganan di surat kabar harian, yang mana itu dibayar per bulannya. Sekarang kita hanya tinggal menekan follow saja, tinggal menekan tombol, tinggal mengakses saja, maka kita juga bisa berlangganan, tetapi bisa secara gratis. Nah, itu bukannya sebuah terobosan baru yang dapat menghemat uang kita. Kemudian ketika kita
dahulu ketika kita ingin membaca buku, kita harus pergi ke Gramedia, kita harus pergi ke toko buku, kita harus pergi ke perpustakaan, kita harus beli buku tersebut. Tapi sekarang kita dapat baca buku semuanya di smartphone, bisa di gadget semuanya. Nah, itu bisa menghemat mungkin yang awalnya kita harus beli, sekarang kita juga bisa mengaksesnya secara gratis ataupun berbayar dengan harga yang tidak semahal di toko-toko buku. Jadi kita bisa tetap melakukan literasi, tapi kita tetap menghemat pengeluaran kita. Lalu yang keempat, mempermudah proses komunikasi. Nah, sama dengan informasi, komunikasi sekarang ini sangat-sangat pesat perkembangannya. Dulu ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus menunggu buat surat dulu, kita harus kirim ke kantor pos, lalu kantor pos kirim ke alamat tujuan. Lalu seperti itu sebaliknya ketika surat itu dibalas, lalu kita harus pergi ke telepon umum untuk menelpon sanak saudara. Nah, itu kan membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan usaha yang lebih. Dibandingkan zaman sekarang dengan mahirnya teknologi, itu bisa membuat kita sangat-sangat mudah berkomunikasi. Kita tinggal angkat telepon, angkat smartphone kita, kayak halo di mana, lagi di mana, apa kabarnya. Kita bisa video call, melihat langsung muka kerabat kita, melihat langsung. Bahkan ketika kita ingin virtual meeting pun juga bisa. Jadi tidak ada lagi batasan kita ketika kita ingin berkomunikasi. Tapi balik lagi kepada kita, bagaimana gaya berkomunikasi yang kita inginkan, bagaimana sistem berkomunikasi yang kita inginkan. Lalu di sini kita akan membahas tentang tantangan, masuk kepada penerapan. Nah, literasi ini di mana aja sih bisa kita terapkan? Literasi teknologi bisa kita terapkan di mana saja. Bisa di sekolah, bisa di masyarakat, dan bisa juga di rumah. Nah, contoh yang ingin saya ambil adalah ketika di sekolah kita ingin di kampus contohnya. Ketika kita ingin membuat suatu di kampus umrah ya, ada suatu web SIPA, itu kita tinggal memasukkan, saya mau mata kuliah yang saya ambil ini. Semua telah tercantum. Jadi kita tidak perlu lagi menemui dosennya, tapi kita tinggal mendaftar di situ. Mata kuliah apa yang ingin kita ambil. Jadi tidak lebih ringkas, lebih cepat prosesnya. Kemudian di rumah ini contohnya seperti ketika kita ingin masak, dulu kita harus, ibu saya ya punya buku resep-resep masakan. Nah, itu ketika mau masak harus tengok dulu. Kalau nggak punya kita harus cari lagi, itu resep masakannya ada di mana gitu. Nah, ternyata sekarang itu bisa kita akses. Sekarang hal itu bisa kita akses. Aksesnya bagaimana? Kita tinggal search di Google, resep ayam bakar, resep kue bolu. Itu bisa hadir langsung dengan video penjelasannya, dengan video prakteknya. Lalu di masyarakat. Nah, di masyarakat ini juga sangat-sangat perlu kita lakukan literasi teknologi, penerapannya. Contohnya ketika kita ingin melamar kerja, sudah sangat jarang ya kita berkeliling gitu, bertanya ada lowongan kerja nggak, ada penerimaan karyawan nggak. Itu sudah sangat jarang. Karena sekarang lowongan-lowongan pekerjaan itu biasanya ada di web ataupun di media-medianya. Misalnya di rumah makan A nih, dia punya Instagram. Nah, di Instagram tuh ada tuh highlightnya lowongan kerja open recruitment gitu kan. Nah, kita bisa akses di situ. Jadi kita tidak perlu capek-capek harus bawa ijazah, bawa berkas ke sana baru kita daftar. Biasanya kita datang ke sana itu pas interview. Namun sekarang juga interview juga ada yang virtual seperti itu. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan adalah sebagai generasi muda, kita harus terus berinovasi, kita terus berinovatif dengan literasi teknologi, dengan kemampuan yang harus kita miliki ini. Karena ketika kita tidak belajar, tidak mencoba untuk mempunyai kemampuan ini, kita akan tertinggal karena teknologi tidak akan menunggu kita. Teknologi akan terus maju, terus membuat suatu gebrakan yang baru. Jadi kita ini harus terus mengejarnya. Dengan apa? Dengan batasan, dengan tahu etikanya ketika kita berteknologi. Nah, saya harap kita semua dapat menjadi generasi-generasi literatur, generasi-generasi terpelajar dengan kemampuan berteknologi yang tepat dan berguna bagi banyak orang. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat. Akhirul kalam,
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yang telah memberikan tugas ini, sehingga hal ini bisa dijadikan bahan pembelajaran ataupun referensi lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal bagaimana kita mengakses hal itu, bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan tersebut. Lalu ada menghemat uang. Siapa di dunia ini yang tidak ingin uangnya hemat? Pasti semuanya ingin uangnya hemat. Begitu juga literasi teknologi memberikan pengaruh kepada finansial kita. Dulu ketika kita ingin membaca berita, ketika kita ingin mengakses sebuah berita, ingin tahu bagaimana berita itu berkembang, kita harus berlangganan di surat kabar harian, yang mana itu dibayar per bulannya. Sekarang kita hanya tinggal menekan follow saja, tinggal menekan tombol, tinggal mengakses saja, maka kita juga bisa berlangganan, tetapi bisa secara gratis. Nah, itu bukannya sebuah terobosan baru yang dapat menghemat uang kita. Kemudian ketika kita ingin membaca buku, kita harus pergi ke Gramedia, kita harus pergi ke toko buku, kita harus pergi ke perpustakaan, kita harus beli buku tersebut. Tapi sekarang kita dapat baca buku semuanya di smartphone, bisa di gadget semuanya. Nah, itu bisa menghemat uang kita yang awalnya kita harus beli. Sekarang kita juga bisa mengaksesnya secara gratis ataupun berbayar dengan harga yang tidak semahal di toko-toko buku. Jadi kita bisa tetap melakukan literasi, tapi kita tetap menghemat pengeluaran kita. Lalu yang keempat, mempermudah proses komunikasi. Nah, sama dengan informasi, komunikasi sekarang ini sangat-sangat pesat perkembangannya. Dulu ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus menunggu buat surat dulu, kita harus kirim ke kantor pos, lalu kantor pos kirim ke alamat tujuan. Lalu seperti itu sebaliknya, ketika surat itu dibalas, lalu kita harus pergi ke telepon umum untuk menelpon sanak saudara. Nah, itu kan membutuhkan effort yang lebih, membutuhkan usaha yang lebih. Dibandingkan zaman sekarang dengan mahirnya teknologi, itu bisa membuat kita sangat-sangat mudah berkomunikasi. Kita tinggal angkat telepon, angkat smartphone kita, kayak halo di mana, lagi di mana, apa kabarnya. Kita bisa video call, melihat langsung muka kerabat kita, melihat langsung. Bahkan ketika kita ingin virtual meeting pun juga bisa. Jadi tidak ada lagi batasan kita ketika kita ingin berkomunikasi. Tapi balik lagi kepada kita, bagaimana gaya berkomunikasi yang kita inginkan, bagaimana sistem berkomunikasi yang kita